اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekarang kita kitab Majmu' Sab'atu Kutubin Mufidah. Majmu' Kutubin Mufidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif syahida aidan sallallahu alaihi wasallam lan nyakseni aidan halimane sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi bianal alim lawan sak temne wong alim, lawan sak temne wong kang ilmu alimnya. Yastaghfir lahu iku jalukna sepuro lahu kabeh alim ma apa makhluk ya. Ma apa makhluk bis samawat kan tetep ing dalem pira-pira langit, wa malan makhluk bilarti kan tetep ing dalem pira-pira bumi. Ya, ini kata Rasulullah. Orang alim itu dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan bumi. Wa ayyuman syib a'zamu lan utai dindi derajat a'zamu iku luwih agung min mansibin min mansibi man ketimbang derajat wong tastawilu kang ketungkul malaikatus samawat apa pira-pira malaikat langit wal ardh bumi bil istighfar lahu lawan jalur nasbura lahu mari alim ya bahwa maka si alim masbul itu ketungkul wong kang repot sibuk lima kelantara huwa kang utawi si alim ya hihi pindel wahum lan utawi malaikatus samawat wal ard masbulun biddu'a ala lahu masbulun iku padha ketungkul kabeh biddu'ai kelawan donga lahu maring alim. Kata Rasul itu mana ada orang yang lebih tinggi derajatnya pangkatnya dibanding dengan orang alim, dibanding dengan malaikat saja. Malaikat ditugasi untuk mendoakan dan mengistighfarkan orang alim oleh Allah ya. Sedangkan si alim itu hanya ketunduk atau hanya sibuk dengan apa yang jadi tugasnya. Kalau sudah ini awas sih. Kalau kamu di pondok kemudian kamu banyak belajar doa-doa untuk kesembuhan orang begini orang begitu ya, itu niati nolong orang dan ya niat-niat lain enggak, jangan cari uang di situ. Ya alangkah naibnya orang yang pakai ayat-ayat Quran isu akhi kemudian ditarik sekian ratus juta ya. Allah ya, jangan. Nah, persoalan orang ngasih itu terserah. Saya punya teman dulu sudah lebih tua dari saya dan wafat. Kalau ngobati orang Nabi biar banyak air kita air putih itu. Air putih dibuka, baca Fatihah 7 kali, serepok, serup tanpa bernafas, lagi Bismillah. Enggak ada nari apa-apa. Makanya tobik-tobik yang nari, lebih-lebih yang memperkaya diri itu, lebih-lebih yang tobik itu seakan-akan mengarahkan orang kepada kalau bukan saya tak mungkin sembuh. Seakan-akan begitu. Itu tambah salah kepada Allah. Ini setelah meninggal saya tahu. Allah, alhamdulillah saya dari dulu walaupun banyak doa. Saya dari di pondok itu banyak doa itu. Ada di notes kayak ini. Tapi saya pikir sekarang alhamdulillah notes itu hilang. Dan saya tidak sibuk dengan doa-doa itu. Sibuk dengan taklim, mengajar, mengkaji ilmu. Ya Allah, ini pertanda saya tahadus bin nikmat saja kepada Allah, bahwa saya oleh Allah diarahkan ke jalan yang benar, tidak kepada ketabiban. Bahaya orang Nabi. Bahayanya apa? Ya terakhir itu, takut orang itu diyakinkan bahwa tidak ada yang mengobati, yang menyembuhkan penyakit Anda itu kecuali dia. Orang diarahkan begitu, padahal Allah Syafi yang menyembuhkan itu hakikatnya karena Allah bukan dia. Yang beri sakit Allah. Itu awas-awas.
wala adat minal fi'lil jamil, ya sampai di sini. Ya campur sedikit tidak apa-apa karena baitnya cuma sekian ini 172 atau 174. Kalau dibaca cepat ya cepat hatam. Tapi kalau udah dikomentari ya ulang. Ada komentar, mudah-mudahan komentar itu manfaat karena memerlukan. Sekarang kita Majmu' Sab'atu Kutubin Mufidah. Majmu' Kutubin Mufidah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif Syahida aidan sallallahu alaihi wasallam lan yakseni aidan halemane sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi jangan alim lawan sak temne wong alim lawan sak temne wong kang ilmu alimnya yastaghfir lahu iku jaluk naspura lahu tapi alim ma apa makhluk ya ma apa makhluk bis samawat kan tetep ing dalem pira-pira langit wa malan makhluk berarti kan tetap kira-kira ya, ini kata Rasulullah. Orang alim itu dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan bumi. Wa ayyuman syirk a'zamu lan utawi dindi derajat a'zamu iku li aku min mansibim man min mansibiman ketimbang derajat wong asaliru kang ketungkul malaikatus samawat apa pira-pira malaikat langit wal atan bumi bil istighfar lahu lawan jalur nasbura lahu mari alim ya bahwa mengkota si alim masyhur itu ketungkul wong kang repot sibuk di maklantara huwa kang utawi si alim ya fihi ping dalem wa hum lan utawi malaikatus samawati wal ard masghulun bid-du'a ala lahu masghulun iku padha ketungkul kabeh bid-du'a kelawan donga lahu maring alim. Kata Rasul itu mana ada orang yang lebih tinggi derajatnya pangkatnya dibanding dengan orang alim, dibanding dengan malaikat saja. Malaikat ditugasi untuk mendoakan dan mengistighfarkan orang alim oleh Allah ya. Sedangkan si alim itu hanya ketunduk atau hanya sibuk dengan apa yang menjadi tugasnya. Kalau sudah berbicara alim maka ulama, kalau sudah berbicara ulama al-ulama warasatul anbiya. Rasulullah sudah ada 1400 lebih setengah tahun yang lalu ya. Yang ada ini orang yang ya siapa? Orang-orang yang berilmu yang melanjutkan misi Rasul untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Jadi pantaslah kalau si alim ini adalah orang yang mulia di sisi Allah menurut agama. Bahkan malaikat semua mendoakan untuk si alim itu. Itulah persaksian Rasulullah. Artinya hadis ya. Syahidah sallallahu alaihi wasallam sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan alim biar alim nyakseni lawan saat temene wong kang alim wong kang berilmu afdalu minal abid iku luwih utama minal abid ketimbang ahli ibadah bidarojatil kasrotil kacek pira-pira tingkatan derajat kafiro pangake ma'anal abida serta saat temene wong kang ahli ibadah la yakhlu aidan iku ora sepi sapa abid aidan halimane min ilmin saking ilmu saking ngolui maksudnya bi ibadatihi kelawan ibadah si abid wa illa lamun ora lam tusamma ibadatan la wa illa lamun ora layak lu berarti yaklu ya lam tusamma maka ora disebut ora diarani apa ibadah itu ibadatan ing ibadah. Jadi itu ya. Jadi dalam penjelasan Rasulullah ada yang menyatakan bahwa orang alim, orang yang berilmu itu lebih utama ketimbang
dibanding dengan orang yang hanya ahli ibadah. Kakeknya darajatin katsirah. Padahal yang ahli ibadah itu bukan berarti tidak punya ilmu. Ya, ada, ya kan? Ada, karena bagaimana disebut ibadah kalau tidak ilmu? Kalau ya artinya ibadah tanpa ilmu kan tidak sah. Ada ya. Tapi oleh Rasul masih wah itu tinggi al-alim diderajatkan. Makanya kita ini untung oleh Rasul, oleh agama kita ini untung. Oleh agama dari sejak muda diarahkan kepada cinta pondok, cinta kitab, cinta kiai, cinta itu semua arahan Allah itu. Ya. Yang bertahap. Ini untung kamu itu. Akhirnya kamu nanti akan jadi alim juga. Gitu. Kalau sekarang muta'alim. Ya. Wa bi annal ulama warasatul anbiya. Dan Rasulullah juga menyaksikan bahwa lawan saat temani piro-piro alim warasatul anbiya itu ahli waris para nabi. Nah, ya kan karena yang menerima warisannya Quran hadis atau ilmu. Wa ma'lumun lan kainurui annahu wa satu kelakuan lan bata iku ora ono rubah ora ono pangkat iku wujud fauqal batin buah ya tinggal dukure pangkat kenabian wala syarafa lan ora ono mulya iku wujud fauqal syarafil warasa tinggal dukure mul kemuliaanane ahli waris witil kalubah mari ikulah pangkat. Wan Mu'ad bin Jabal cerita saking Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu Mu'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'lamu al-ilma ta'lamu belajar sira kabeh ngaji yo al-ilma ilmu fa inna ta'allumahu moko sak temene belajar ilmu fa inna ta'allumahu moko sak temene ngaji ilmu billah ya karena Allah khasyatun iku siji wedi termasuk khasyat termasuk takut ya, khasyat itu wedi wa talabahu lan sak temene nyupri ilmu ibadatun iku ibadah wa mudarakatahu wa mudakaratahu lan sak temene mudakaro ya nyinau ilmu maksudnya nyinau mudakaro itu mengingat-ingat ilmu menyebut-nyebut ilmu tasbih itu tasbih wal bahsa anhu jihad lan sak temene bahas saking ilmu anhu jihadun itu jihad itu ya perjuangan wa ta'limahu liman la ya'lamu shadaqatun lan sak temene ngajarno ilmu wa ta'limahu lan sak temene ngajarno ilmu liman maring wong la ya'lamu kang ora weruh man ing ilmu la ya'lamu kang ora weruh man ing ilmu sedekatun iku sedekah mengajarkan ilmu pada orang lain itu berkhasiat sedekah wabatlahu li ahli kubatun wabatlah lan saat menimas rano ilmu wabatlahu lan saat menimas rano ilmu ya li mana li ahli maring ahli ilmi kurbatun iku peparek ya ibadah maksudnya dan karena saat menik ilmu ma'alibul halal ini ada titiknya ya kok magholim yang ala sawab itu titiknya lebih ma'alibul halal itu ya tetangari barang halal wal haram dan haram wa manahu sabilillah Manar itu barang tinggi, mana seperti manaratul masjid. Jadi sama dengan ma'alim, terdengar. Dan kalau satu ilmu ma'alimul halal wal haram, itu piro-piro terdengar barang halal haram. Kemana harus sabili ahli jannah dan ya tenggari dalane ahli swarga. Sama. Wa wala ilmu al-anis bil wahsyah. Ya,
wa walan ilmu al-anisu. Kalau saya memaknai saat ngaji di masjid itu apa namanya, anis itu maknanya unsur itu aring. Aring itu ramah, tenang, senang. Ilmu itu al-anisu iku penjina anis itu maksudnya penjina filwasa yang dalam waktu gesah, waktu liar. Kalau orang liar, kalau orang itu ya katakanlah tidak punya ilmu, katakanlah punya ilmu tapi ya di ada di satu tempat yang seakan-akan dia bukan orang ilmu. Filwasa itu wahwasa itu maknanya kalau Jawa itu gersa, cak sebenu gersa. Ya, intinya adalah liar. Liar itu adalah sama dengan hewan, katakanlah kambing. Ada kambing kampungan, ada kambing liar. Kambing liar itu kambing alas. Oh, itu wasen. Nah, ilmu itu yang akan jadi anis, akan jadi peramah dia. Dia terang, tapi karena punya ilmu jadi ramah, al-anis. Wasahib aswahibu fil ghurba lan dadi kanca fil. Wasahib lan dadi kanca fil ghurba dan waktu ngumbara ghurba asing. Ghurba waktu ngumbara. Wal muhdis lan muhaddis atau muhdis sama lan wong kang ngomongi fil khalwa dan waktu sepi. Orang itu kalau sendirian, orang tak punya ilmu ngomong ya seperti orang gila. Tapi kalau kita punya ilmu, baca hadis, baca apa, tidak ada orang pada mengingat-ingat hadis. Itu kan namanya mengingatkan, ngomongi kepada dia. Orang punya ilmu itu sekalipun khalwah, sekalipun ada di tempat sepi, ada yang ngomongi dia. Itu ilmunya itu. Wa dalil al-sarra wal dan ilmu itu dalil, jadi dalil buat dalilu dan jadi dalil al-sarra wal mengatasi itu dalil al-sarra mengatasi ya keadaan lapang, wadoro dan keadaan sepi. Sarra itu keadaan senang, doro itu keadaan susah. Punya uang sarra, doro itu orang yang sedang tidak punya apa-apa. Maka ilmulah yang dapat menunjukkan dia. Wasilah adalah ada ilmu itu jadi senjata. Wasilah dan kaman senjata. Kalau ada yang mengatasi musuh-musuh. Wasailu indal akhila lan tadi hiasan papai zain indal akhila indal sanjinge kira-kira ponco yarfa'illahu yarfa'u tidak ada apa-apa ini. Yarfa mengangkat Allah SWT bilan ilmu akwaman yang piro-piro kau baik aluhum maka dati akan Allahum yang akwaman bil khair yang lalu kebagusan kodatan wa imatan kodatan wong kang nuntun koda itu wa imatan lan iman piro-piro iman. Jadi kata terusannya hadis ini ya Allah itu akan mengangkat orang-orang itu kalau sudah karena ilmunya dia akan jadi panutan dan pimpinan di kelompok itu. Tatasul atharuhum atau tutasul atharuhum kang ceritaano atharuhum apa pira-pira nabete akwaman wa itada bi amalihim dan ten anuti apa pira-pira lawan pira-pira penggaweane akwaman wayan tani ilar ihim dan tungko ilar ya maknikan majhul apa-apa itu yuntaha ilar ihim dan tutuakan apa ilar ihim ini pendapatnya akwaman. Maksudnya kalau ada masalah tanya sana, tidak ada yang bisa. Itu akhirnya kembali kepada orang yang berilmu. Yang berilmu lah itulah yang menyebabkan masalah itu reda, masalah itu intiha itu berhenti ya, yuntaha.
Sejarah orang yang berilmu itu akan dibaca. Ulama-ulama dulu akan dibaca. Itu artinya tuktasub ya, asaruhum ya. Dibaca sejarah. Kemudian pekerjaan-pekerjaan apa yang waktu hidupnya beliau lakukan, itu ada di panutan. Yuktada ya. Kode itu kan itu. Kode itu panutan. Akan dianut orang. Taribul malaika fi khulatihim tarwabu taribu. Senang al malaika sapa para malaika fi khulatihim ing dalem sepine akwaman, sepine kon sepine akwaman. Wabi dengan dia tamsahum lan kelawan piro-piro ajna, piro-piro suwiwini ya beng-beng lan kelawan piro-piro suwiwini al malaika tamsahuhum ya demok ngeding tansah ngusah apa ajna hum ing akwaman yastaghfiru jalur maspura lahum katu akwaman kulat bin wa yabis apa saben-saben kang garing lah kan asa wahitanul bahri wahawamu lan jalur nasboro apa hitanul bahri kira-kira iwa ana segara hitanul bahri wahawamuhu menurut tak pengalaman tak jeling makna seakan-akan tulisannya apesa wa huwa umuhu ya kan tapi iya ya, orang berilmu itu akan ditunjukkan dengan artinya itu. Hawam itu lan hewan kegerumetane apa al-bahri wa hawamu haitanuhu wa hawamuhu lan iwa-iwa al-bahri wa hawamu lan pira-pira kegerumetane al-bahri wa sibaul bahri lan hewan galae darat fokus wa sibaul al-bahri lan hewan galae darat wa an'amu lan hewan-hewan dudu siba kalau an'am lan hewan-hewani al-bahri ya an'am itu onta, kambing, sapi itu an'am. Kalau siba ini singa, gitu, ular, beruang dan lain-lain. Kenapa semua begitu? Karena ilmu hayatul qulub, karena saat ilmu itu tadi kauripane pira-pira ati minajani saking qulub. Hayatul qulub iku uripe pira-pira ati minajani saking qulub. Wa masabil absar binadul lan tadi damari masabi itu damar lampu dan piro-piro lampune al-absar piro-piro moto peningan minatun misaking petang ya belum abdu bililmi manazil al-akhyar ya belum tumukko alam pusoko kaulo ya kitab dia bawa banyak lian mon syiiran itu terjemahannya dan ya actionnya saja kemudian dia ya buku-buku sampai hatam bukan Ramadan toh nanti sudah Ramadan teruskan wallahu alam di mana tempatnya tergantung karena kita tidak tahu ke depan ini masa-masa virus corona itu ya ada negara-negara sebenarnya yang sudah lockdownnya diambil PSBB-nya sudah berhenti karena memang masyarakat dan warga negaranya paham. Indonesia ini 260 juta, tapi orangnya banyak bodoh-bodoh. Pakai masker aja masalah. Pakai masker itu jadi masalah. Makanya saya pakai terus. Saya pakai terus. Tidak peduli ada orang yang ngerasani atau tidak. Saya tidak lihat itu. Mereka tidak ngerti WHO. Negara-negara maju, yang negara-negara maju cepat selesai. Kalau negara-negara di sini 260 juta, yang pintar berapa, yang banyak bodoh-bodoh orang kampung-kampung tidak ngerti apa-apa itu. Atau anak-anak muda yang bandel-bandel ada. Ya sulit untuk segera berakhir virus ini. Itu. Waktu tahlilnya Pak Hafid itu
Itu hanya saya selama 7 malam itu yang pakai masker. Demar orang saya gitu. 7 malam saya pakai masker. Ya, dalam hati saya itu niat memberikan contoh. Jadi orang itu jangan seperti Anda ini. Tapi orang yang tadi senyentuh, malah RW-nya saya ingatkan, kami ini kuat panutan, harus kasih contoh masyarakat, maskeran. Dia ngomong, tak nilainya apa Ustaz? Masya Allah. Maskeran tak nilainya. RW. Nah ya, tidak apa-apa ini. Walaupun tidak dipotong, kalimat-kalimat saya ini tidak apa. Makin tepat nyentuh hati orang, tak masalah. Orang biar ngerti. Ini seperti kepala sakit ya, minum obat supaya selesai. Ya tak mati. Tak kalau sakit kita toh. Ya Ustaz-Rahman, lihat lima itu dulu. Ya belum langsung nazil al-akhyar. Tuh kau sapa alam duka ulo bila sabab ilmu itu manazil al-akhyar yang pira-pira derajat wong pilihan. Akhir wong pilihan. Wadawnya tilulat ya lan pira-pira derajat kang dukur di dunia yang dunia wal akhirat akhirat. At-tafakkur utai mikir-mikir binal ilmu ya diriku munggu madani ya diriku madani apa tafakkur asyama ing poso wa mudarasatuhu lan deres ilmu tak diriku madani sebanding ya apa mudarasa kiamat ing jumenengi bilang ilmu tusilul arham nyambungaken apa sih mudarasa itu al-arham piro sanak panduli wabi yuraful halal minal haram wabi lan ilmu yuraful tenmerui al-halal apa barang halal minal haram saking barang haram wawalan ilmu imamul amal iku dadi pimpinane penggawe yang jadi pemuka dari pekerjaan kita ini adalah ya ilmu kita wal amal tabi'uhu lan utawi amal penggawe itu tabi'uhu iku makmum wong kang manut imam ilmu itu yulhamuhu su'ada wa yuhramuhu al-asqiya ilmu itu yulham dan ilhamakan ilmu as-su'ada sapa wong sing jo yulham dan ilhamakan ilmu as-su'ada sapa wong jo wa ikramu al-asqiya lan den alimi ilmu al-asqiya sapa pira-pira wong kang cilaka. Dan ilmu itu jadi imam amal kita. Jadi amal kita ini makmumnya ilmu kita. Ilmu itu oleh Allah akan diilhamkan. Ilham itu sama dengan wahyu itu, sama akan diilhamkan untuk orang-orang yang Allah tahu bahwa orang itu sa'id, su'ada. Makanya saya bilang, kamu oleh Allah sejak muda hati ini diberi senang kepada ilmu, senang pondok, senang kiai, senang kitab. Itu satu keuntungan, berarti yulhamuhu as-su'ada. Secara tidak langsung kamu dapat ilham dari Allah, walaupun bukan wahyu, ilham dari Allah, ya inspirasi dari Allah sama dengan wahyu. Askia tidak, yuhramuhu al-askia, orang-orang yang celaka tidak mungkin oleh Allah dikasih ilmu. Ini sebuah hadis rawahu Ibnu Hibban wa hasanah intaha minal hadikatil anikah di bahariqah. Ini intah wis tutup ya. Keterangan ini minal hadikatil anikah saking kitab memang kitab hadikatil anikah. Kitab ini kata Imam Bahar Kopi. Itu Bahrim Kopi itu lumus nama orang-orang seperti Imam Romli itu Mim, Imam Ibnu Hajar Ra. Nah itu lumus nama ulama-ulama. Wabil berbagi.
Ilabat sebelas, ilabat seperapat. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan petunjuk yang benar pada kita semua.